Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini baru 7 orang ya yang bergabung. Kita tunggu yang lainnya dulu. Jadi nanti kita akan melakukan presentasi untuk proposalnya masing-masing ya. Saya harap semuanya sebentar bisa melakukan share ini ya, layarnya sembari mempresentasikan proposal penelitiannya. Saya absen saja kalau begitu ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Ada Ibu Puspita. Ada, Bu. Baik. Ibu Putri Vinanda, Ibu Nurbaiti. Ada, Bu. Oke, Ibu Nurbaiti, Ibu Tridiana Rahmawati, Ibu Ani Hartati, Ibu Umi. Ya, ada, Bu. Faizah, Ibu Harni, Ya. Hadir, Bu. Ibu Hadir. Mela, ya Bu, Ibu Mela, Hadir, Bu. baik Bu, dan Ibu Puspita tadi sudah. Ariani. Ada yang belum disebut namanya tadi, Ibu Puspita, Ibu Putri Vinanda, Ibu Nurbaiti, Ibu Tridiana, Ibu Ani Hartati, Ibu Umi, Ibu Harni, Ibu Mela Melati. Sudah semua Ibu ya? Ya. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai saja, karena saya kira hari ini akan mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Apakah ada yang ingin menjadi yang pertama untuk mempresentasikan proposalnya? Siapa yang ingin mempresentasikan proposalnya? Silakan, boleh langsung di share screen. Ada Ibu yang ingin memulai presentasinya? Ibu Ririn baru bergabung. Ibu Nurbaiti mungkin ingin jadi yang pertama untuk mempresentasikan proposalnya. Maaf, Bu. Share screen-nya gimana ya? Maaf, belum tahu. Ada di atas Bu, bagian ini di sudut kanan atas ada di situ keterangannya berbagi. Di sampingnya itu mikrofon. Berbagi. Ada tidak Bu di sudut kanan atas? Ya, ada. Terus? Iya, kemudian Ibu pilih layar. Yang di bawah layar. Kemudian jangan lupa disertakan suaranya Ibu ya, diaktifkan suaranya. Oke, suaranya juga Bu diaktifkan, sertakan suara. Oh, ya. Siapa tadi yang baru bergabung? Saya lihat ini bertambah 1 orang. Tolong disebutkan namanya yang baru masuk.
izin rekam ya Ibu untuk web hari ini. Oh, nggak bisa. Ya Bu, sudah Oke, ada Bu. ya sudah terlihat. Silakan Ibu. Ya, saya di sini untuk proposal penelitian saya yang berjudul analisis kemampuan berpikir komputasional anak usia 5-6 tahun melalui aktivitas unflag coding pembuatan robot bangun datar di Sentra Seni TK Negeri Pembina Al-Hamid, disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah penelitian oleh Nurbaiti, Tutor Pembimbing Nur Hidayah TV, SPD MPD. Langsung ke bab 1 aja Bu. Ini Bu, turunkan saja. Iya. Daftar gambar. Oke. Ini untuk daftar tabel dan daftar gambarnya nanti di ini ya Bu ya, di halaman baru. Jangan di Oh, ada halaman ya. baru. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Ke pendahuluan latar belakang masalah pendidikan anak usia dini di era kurikulum merdeka saat ini tidak hanya dititik beratkan pada aspek motorik dan estetika, namun juga pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu kompetensi yang menjadi fokus utama dalam pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics adalah computational thinking atau berpikir komputasional. Berpikir komputasional pada jenjang PAUD bukanlah mengenai penguasaan perangkat digital, melainkan sebuah proses kognitif dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi sistematis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Windarsi dan Sodik 2021. Sejalan dengan hal tersebut, literasi digital pada anak usia dini idealnya dimulai melalui aktivitas tanpa layar screen free untuk membangun fondasi logika yang kuat sebelum anak berinteraksi dengan dunia digital, menurut Poslo 2021. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kurikulum dengan kondisi nyata di kelas. Berdasarkan pengamatan saya di TK Negeri Pembina Al-Hamid, dari hasil penelitian saya terhadap 12 anak ditemukan pola perkembangan yang tidak sama. Sebanyak 7 anak menunjukkan potensi berpikir komputasional yang cukup baik, di mana mereka mampu mengidentifikasi bentuk geometri sederhana tanpa bantuan guru. Namun terdapat 5 anak lainnya yang berada pada kategori belum berkembang. Kelima anak ini kesulitan dalam memproses instruksi bertahap. Mereka masih kebingungan setelah selesai kegiatan satu harus kegiatan apa lagi. Saat aktivitas di sentra seni pun selama ini lebih banyak difokuskan pada hasil produk akhir daripada proses pemecahan masalah. Padahal sentra seni memiliki potensi besar sebagai sarana untuk melatih kemandirian dan kemampuan pengambilan keputusan melalui manipulasi berbagai media fisik, menurut Hidayat 2024. Kondisi tersebut membutuhkan solusi yang relevan dengan tahap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Sesuai dengan teori perkembangan kognitif, pada usia ini
berada pada tahap praoperasional yang sangat membutuhkan dukungan benda konkret untuk memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Piaget 1952. Pengenalan konsep dasar pemrograman melalui aktivitas unplug coding merupakan alternatif yang tepat karena menginteraksikan aktivitas fisik dan penggunaan benda nyata yang sesuai dengan karakteristik anak. Anggraini dan Yul-Sofren 2023. Melalui penggunaan media robot bangun datar di sentra seni, anak dapat belajar mengenal atribut objek seperti geometri sekaligus mengasah logika matematik mereka secara teratur. Aisyah dan kawan-kawan 2023. Saat anak menyusun potongan bangun datar menjadi sebuah figur robot, mereka secara tidak langsung melakukan praktik pengenalan pola dekomposisi serta algoritma sederhana. Menurut Sari, RPDKK 2022. Dalam proses ini, peran guru sangat penting untuk memberikan bantuan yang tepat atau scaffolding agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya dalam menyelesaikan tugas-tugas logika yang menantang. Menurut Vygotsky 1978, berdasarkan urgensi tersebut, saya memandang perlu adanya inovasi pembelajaran yang memadukan kreativitas seni dengan logika berpikir sistematis. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Komputasional melalui aktivitas unplug coding pembuatan robot bangun datar di Sentra Seni TK Negeri Pembina Al-Hamid. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan anak dalam menyusun langkah kerja secara sistematis, algoritma. Anak cenderung bergantung pada bantuan guru dalam memecahkan masalah sederhana di kelas. 3. Pembelajaran di sentra seni belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan logika. 4. Kurangnya pemanfaatan media konkret berbasis unplug coding dalam mengenalkan konsep teknologi. Analisis masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, saya menganalisis bahwa penyebab utama belum optimalnya kemampuan berpikir komputasional anak adalah metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan kurangnya media yang memicu anak untuk eksplorasi logika. Anak memerlukan kegiatan yang memungkinkan karena memanipulasi benda nyata untuk membangun skema kognitifnya. Perumusan masalah. Berdasarkan analisis masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas unplug coding menggunakan media robot bangun datar dapat meningkatkan kemampuan berpikir komputasional pada anak usia di sentra seni. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah tujuan umum meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak usia 5-6 tahun melalui inovasi pembelajaran di sentra seni. 2. Tujuan khususnya mendeskripsikan proses penerapan unplug coding dengan media robot bangun datar, menganalisis peningkatan aspek dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma anak selama kegiatan berlangsung. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan anak usia dini. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Bagi anak, penelitian ini silakan dilewati saja. dilewatin aja. Oke. Langsung ke Lagi bab 2. Bab 2, oke. Ya. Tinjauan pustaka. Perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif pada masa usia dini merupakan proses pembentukan kemampuan berpikir yang menjadi dasar bagi anak dalam memahami dunia. Piaget menjelaskan, anak usia 5-6 tahun berada pada tahap praoperasional di mana mereka mulai mampu memanfaatkan simbol untuk menggambarkan objek yang tidak berada di hadapan mereka secara langsung. Aisyah dan kawan-kawan 2023. Silakan ke Namun pada fase berikutnya saja, Bu. Halaman berikutnya. ini Ya. pengenalan pola. Lagi silakan. Pengenalan pola melibat lanjut saja. terus Lanjut saja. lanjut Lagi. ya, Sampai di akhir bab 2. akhir bab 2. Kerangka Kerangka berpikir. berpikir. Iya, silakan dibacakan Kerangka berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan melalui alur sebagai berikut. Kondisi awal, rendahnya kemampuan anak dalam menyusun langkah kerja secara mandiri dan kecenderungan bergantung pada guru. Tindakan, kegiatan seni, robot bangun datar, anak melakukan aktivitas fisik manipulatif, mewarnai, menggunting, menempel. Proses unplug coding, algoritma visual, anak bekerja berdasarkan kartu instruksi visual atau langkah-langkah sistematis yang logis. Hasil analisis 4 pilar, computational thinking, peneliti mengamati peningkatan pada aspek dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, termasuk debugging melalui kreativitas modifikasi bentuk. Kondisi akhir, meningkatnya kemampuan berpikir komputasional dan kemandirian anak dalam menyelesaikan tugas di sentra seni. Lanjut, Bu. Ya, silakan dilanjut. Pertanyaan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka di atas. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan aktivitas unplug coding melalui media robot bangun datar dilaksanakan di sentra seni. 2. Apakah aktivitas unplug coding melalui media robot bangun datar dapat meningkatkan kemampuan pilar dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma pada anak kelompok B di TK Negeri Pembina Al-Hamid? Tiganya. Ya, Metode silakan. penelitiannya. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau case study. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam kejadian alami yang dialami oleh subjek penelitian, khususnya mengenai perilaku, tindakan, dan respon kognitif anak usia dini saat beraktivitas di dalam kelas. Jenis studi kasus digunakan untuk mengkaji secara rinci, spesifik, dan mendalam mengenai suatu kasus atau fenomena terbatas, yaitu bagaimana proses berpikir komputasional atau computational thinking. Anak distimulasi melalui aktivitas unplug coding berupa pembuatan robot bangun datar. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memberikan gambaran utuh dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Lokasi dan waktu penelitian. Peneliti Silakan memilih sentra dilangkah seni saja, karena dilangkahi saja. dilangkah. Ya, oke. Lagi lanjut ke bawah. Fokus penelitian lagi. Oke. Fokusnya, Bu. Fokus Teknik penelitian. Fokus. Ya. Fokus penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini bukan terletak pada hasil akhir karya robot yang dibuat oleh anak, melainkan pada proses berpikir anak, thinking proses selama aktivitas berlangsung. Aspek yang diamati secara mendalam meliputi bagaimana anak mengurai tugas dekomposisi. 2. Bagaimana anak mengenali bentuk dan warna, pengenalan pola. 3. Bagaimana anak memecahkan kendala saat menempel atau abstraksi dan debugging. 4. Bagaimana anak mengikuti urutan kerja, mewarnai, menggunting, menempel, algoritma. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah murid usia 5-6 tahun kelompok B di TK Negeri Pembina Al-Hamid yang berjumlah 12 anak. Peneliti memberikan perhatian khusus pada 5 anak sebagai fokus amatan utama karena berdasarkan pengamatan harian di kelas. Kelima anak ini menunjukkan kecenderungan selalu mengandalkan bantuan guru saat kegiatan menempel pola geometri. Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir komputasional atau computational thinking. Anak melalui aktivitas unplug coding, pembuatan robot bangun datar di sentra seni. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk mendapatkan informasi yang valid, yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan di sentra untuk mengamati setiap gerak-gerik dan respon anak saat memanipulasi media. Catatan anekdot. 2. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat peristiwa unik, ucapan spontan anak, atau perubahan perilaku yang signifikan seperti anak mengubah fungsi bentuk persegi contohnya menjadi tas. Dokumentasi pengambilan foto dan video selama proses mewarnai, menggunting, dan menempel sebagai bukti autentik aktivitas anak. Keempatnya, wawancara tidak terstruktur, tanya jawab santai dengan anak atau pertanyaan pemantik untuk menggali alasan di balik tindakan mereka saat menyusun robot. Teknis analisis data. Data kualitatif yang diperoleh di lapangan dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model analisis dari data dari Miles dan
bermain melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, observasi anak foto, reduksi data, memilih data 12 anak pada 5 target dan 4 pilar, penyajian data, teks, naratif, deskripsi, dan tabel matriks proses, penarikan kesimpulan, menjawab bagaimana proses berpikir komputasional anak. Reduksi data atau data reduction. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lembar observasi, catatan Silakan anekdot, dan selanjutnya, Bu, dokumentasi dirangkai. di sentra seni. Lanjutnya. Silakan dibawa pelan-pelan. Sudah. Oke, sampai daftar Sudah. pustaka. Oke, sudah. Ya. Silakan ini nanti saya yang share screen. Ya. Saya Kan. sudah. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelum saya ini, coba bisa Ibu jelaskan kegiatan robot bangun datar itu seperti apa? Dijelaskan dengan rinci sebenarnya apa sih yang akan anak lakukan, dan robot bangun datar ini seperti apa? Kita menyiapkan gambar bentuk bangun datar, kemudian anak-anak mewarnai, kemudian menggunting, kemudian menempel. Dan menempel itu kita pertama di bawah itu udah ada lampiran RPPH-nya juga ya, Bu. Nanti anak-anak itu kita sesuai tema, anak-anak itu membuat robot. Jadi anak-anak itu membentuk robot dari bentuk bangun datar tersebut, Ibu. Oh, ya. Saya kira ini ya, robot yang elektronik. Robot gitu. yang bisa. Ya, okay. Ya, itu dari ini, itu dari sederhana aja, Bu. Baik, sebentar saya share screen. Kebetulan saya sudah download juga tadi. Ini sebentar. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah, Bunda. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bukan ini ya. Oh, sebentar. Sepertinya saya salah download ini. Ibu Nurbaiti sudah kirim tugas 3-nya ya? Atau belum? Di e-learningnya. Sudah Ibu dikirim? Sudah, Bu. Sudah. Sebentar, coba saya. Tugas 3 ya. Ibu Nurbaiti, sebentar saya cari dulu. Oh, sepertinya agak berbeda dengan yang dipresentasikan. Sebentar saya perlihatkan. Ini Bu, ini kok ada lembar tugas 3 ini? Di bawah, Ibu. Sebentar. Ini ya. Digabungkan itu. Oh, iya. Oke. Paling bawah juga dilampirkan gambar bangun datarnya juga, Ibu, paling bawah. Oke. Lampiran. Ya, sebentar. Rencana penelitiannya ini akan dilakukan berapa lama, Ibu? Rencana satu hari, Bu, untuk kegiatan itunya. Oke. Jadi nanti pada tugas 4 silakan dilampirkan proposalnya, dirapikan lagi, jangan ada yang seperti ini Bu ya, yang terpenggal-penggal seperti ini. Iya. Kemudian tujuan penelitian. Karena itu mah disatukan sama itu, Bu. Iya, sama lembar ya, dengan form tugas 3 itu ya. Oke. Yang pertama saya ingin bahas ini mengenai tinjauan pustaka. Jadi dalam menjelaskan
rujukan ya, yang menjadi rujukan Ibu dalam penelitiannya, sebaiknya pada paragraf akhir berikan kesimpulan Ibu ya, kesimpulan mengenai pendapat-pendapat yang Ibu gunakan ya, berikan kesimpulan menurut pendapat Ibu sendiri. Misalnya yang paragraf terakhir gitu ya, paragraf terakhir Ibu jelaskan dari berdasarkan penjelasan di atas dapat saya simpulkan. Nah, Ibu jelaskan menurut pemahamannya sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian proposalnya Ibu saya lihat sudah ini ya, bagus karena semua referensinya juga menggunakan referensi yang terbaru 5 tahun terakhir. Sebentar. Kemudian ini kerangka berpikirnya saya kira bisa digambarkan nanti Bu, dibuatkan bagan ya agar lebih jelas. Ibu buatkan bagan. Kemudian oke. Apakah Ibu melampirkan ini instrumen wawancara? Tidak, Bu. Ya. Nanti dilampirkan instrumen wawancaranya Bu ya. Instrumen wawancara yang ingin digunakan, teknik pengumpulan data. Oke, sejauh ini. Nah, ini jangan menggunakan warna-warna Ibu ya. Cukup gunakan warna hitam saja. Tidak usah pakai kotak-kotak yang berwarna. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka, untuk baris kedua silakan dia agak menjorok ke dalam, menjorok sekitar 1 cm ya, untuk baris keduanya. Oke, ini lampiran RPPH. Oke, saya kira ini tabelnya terpotong Ibu ya, tidak kelihatan yang di sampingnya. Ini kolom yang ini saya lihat masih ada, jadi nanti diperkecil saja. Oh, ini ya Bu ya gambarnya. Iya. Oke. Saya kira proposalnya Ibu Nurbaiti hanya perlu revisi sedikit, hanya itu saja, tidak banyak-banyak. Jadi saya kira bisa segera direvisi dan diunggah nanti pada sesi ke berapa itu, pada aktivitas belajar 11 nanti. Oke, terima kasih Ibu Nurbaiti. Silakan Ya, yang sama. berikutnya karena waktu kita sangat terbatas ya. Mana tadi itu? Sebentar. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan proposalnya? Punya saya Bu, mohon maaf. Harni Susilowati. Oke, silakan Ibu. Yeah. Dipercepat saja Ibu ya, dipercepat karena ada Ya, beberapa sebentar. orang ya. Screen. Oke. Apakah sudah terlihat Ibu? Oke, sudah. Oke. Dimulai dari Mohon maaf Ya. mohon maaf sebelumnya karena saya ternyata 2 kali Zoom tertinggal, tidak ketinggalan jadwal. Mohon maaf, Ibu nanti mohon diberi masukan. Oke. Saya harus seperti apa, seperti itu. Ya, baik Ibu. Ini proposal penelitian saya dengan judul Transformasi Pembelajaran Aktif Menggunakan Media Vincit Angka untuk Mengatasi Peralihan Konsentrasi Anak di Usia Dini. Bab 1, latar belakang. Rendahnya rentang fokus dan tinggi aktivitas motorik
anak-anak itu sering berlari-lari gitu kan, tidak fokus, maka kami membuat inovasi. Kita membuat inovasi dengan metode kincir angin ini, kincir angka. Seperti itu. Secara teoritis dan bisa menekankan bahwa anak usia dini berada pada tahap operasional konkret. Mereka membangun pengetahuan melalui interaksi fisik dengan lingkungan. Sugiono 2021. Apabila pendidik kurang berinovasi dalam menjadikan media yang manipulatif, anak akan hilang. Sebentar Bu, streamingnya hilang. Anak akan kehilangan minat karena materi dirasa terlalu abstrak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dinyatakan bahwa media pembelajaran yang tidak menarik menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Hasanah dan kawan-kawan 2020. Ketidaktertarikan anak ini memicu anak untuk mencari stimulasi lain seperti mengganggu teman atau bergerak secara berlebihan. Pratiwi 2021. Rentan perhatian anak usia 4-5 tahun memang sangat terbatas, yakni berkisar antara 8 hingga 15 menit saja. Sari dan Rahmawati 2022. Namun jika anak hanya mampu fokus selama 2-3 menit, hal ini mengindikasikan adanya miskalkulasi dalam desain internasional instruksional guru. Penjelasan guru yang terlalu dominan seringkali mengabaikan aspek partisipasi aktif anak sehingga tujuan pembelajaran dalam modul ajar sulit tercapai. Fauziah dan kawan-kawan 2023. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa inovasi media seperti menggunakan kincir angka atau alat peraga edukatif yang dinamis dapat meningkatkan fokus anak secara signifikan karena mengakomodasi kebutuhan visual dan kinestetik mereka. Lestari dan Nuraini 2021. Kurangnya inovasi pendidikan. Halaman berikutnya, Bu. Oh ya. Langsung ke rumusan masalah. Oh iya. Rumusan masalah di sini instruksi yang diberikan terlalu panjang atau penjelasan guru terlalu dominan sehingga anak merasa kehilangan keterlibatan dalam proses tersebut. Kemudian kurangnya media yang menarik. Yang ketiga, pendidik kurang berinovasi dalam mengemas media pembelajaran, jadi anak kurang tertarik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan rentan fokus dan keterlibatan aktif anak usia dini melalui perubahan media pembelajaran yang interaktif. Penelitian ini secara khusus berfokus pada penggunaan media kincir angka untuk mengatasi permasalahan perilaku anak yang mudah terpengaruh dan cenderung berlarian saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa peralihan dari metode pembelajaran yang didominasi oleh guru menjadi pembelajaran berbasis permainan dalam membantu anak memahami konsep lambang bilangan dengan lebih efektif. Melalui inovasi ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan sehingga target perkembangan yang telah dirancang dalam modul ajar dapat tercapai secara optimal sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Kemudian manfaat penelitian. Pertama, penguatan teori pembelajaran aktif atau active learning. Penelitian ini memberi kontribusi ilmiah mengenai bagaimana transformasi dari passive learning ke active learning sehingga efektif dalam memperpanjang durasi fokus anak usia dini. Yang kedua, landasan konsep gamifikasi memberikan wawasan bahwa dalam literasi pendidikan PAUD mengenai penggunaan elemen permainan kincir angin sebagai instrumen regulasi diri untuk menekan perilaku impulsif di kelas. Yang ketiga, referensi akademik hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara modifikasi media pembelajaran dengan stabilitas emosi dan konsentrasi anak. Kemudian manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, membantu anak melatih ketahanan fokus sehingga tidak mudah terpengaruh oleh distraksi lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan wadah bagi anak yang memiliki energi tinggi untuk tetap bergerak namun tetap dalam koridor pembelajaran yang terstruktur. Yang ketiga, pengalaman belajar bermakna mengubah proses pengenalan angka yang membosankan menjadi pengenalan visual dan motorik yang membekas kuat dalam memori jangka panjang anak. Silakan. Kemudian manfaat selanjutnya saja, Bu. Selanjutnya. Oke. Bab 2. Ya, tinjauan pustaka. Pembelajaran aktif pada anak usia dini
Yang pertama, konsep dasar pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan anak sebagai subjek utama yang terlibat langsung, bukan hanya menerima informasi pasif. Novan Andi Wiguna dan Barnawi 2012. Pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan tahap perkembangan belajar sambil bermain. Anak usia 2-7 tahun berada pada tahap pra-operasional di mana mereka belajar melalui interaksi langsung dengan benda nyata. Selanjutnya Bu dilewatin aja. Ya. Seterusnya Ya. sampai akhir bab 2. Kerangka pikirnya coba. Kerangka pikir. Iya. Masalah anak usia dini memiliki konsentrasi yang masih berkembang, sering mengalami kesulitan pemindahan konsentrasi karena pembelajaran pasif kurang menarik dan tidak berinteraksi langsung. Secara solusi teoritis, pembelajaran aktif berbasis bermain dan media konkret bergerak dapat meningkatkan fokus, minat, dan mengatur perhatian anak. Media yang dipilih, media kincir angin, mengubah pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Hasil yang diharapkan transformasi pembelajaran aktif menggunakan kincir angka akan meningkatkan kemampuan anak dalam memusatkan perhatian dan mengalihkan konsentrasi secara tepat dan terarah. Oke, langsung saja ke bab 3. Oke. Metode penelitian tindakan kelas. Metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memecahkan masalah praktis di dalam kelas, yaitu rendahnya konsentrasi anak melalui transformasi pembelajaran aktif dengan media kincir angka. Model yang digunakan adalah model Kemis dan MC Taggart yang terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, anak didik kelompok usia 3-4 tahun di Pos PAUD Nyata Rahayu Tegal Selatan. Objek penelitian, peningkatan konsentrasi belajar melalui penggunaan media kincir angka. Prosedur penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus atau lebih tergantung pada ketercapaian indikator keberhasilan. Setiap siklus terdiri dari yang pertama perencanaan, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPPH dalam menyiapkan teknik pengumpulan data. Oh iya. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. 1. Observasi menggunakan instrumen lembar pengamatan untuk melihat perilaku anak saat proses peralihan konsentrasi terjadi. Kemudian yang kedua, wawancara, melakukan tanya jawab singkat dengan anak tentang penggunaan media. Kemudian yang ketiga, dokumentasi berupa foto, kegiatan, dan hasil karya anak sebagai bukti fisik pelaksanaan transformasi pembelajaran. Sudah baru itu Bu, mohon maaf, mohon masukannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Siapa Ya, Ibu sama-sama. Harni? Ya. Ibu Harni. Harni, ya. Oke. Ibu, apakah tadi sudah diunggah tugasnya? Sudah. Ibu Harni. Sebentar. Kelamaan kalau saya yang download, nggak usah. Silakan Ibu kembalikan di share screen lagi. Oh, ngalah, sebentar. Share screen lagi, ya. Iya. Kelamaan kalau saya download satu-satu lagi. Iya, betul. Oke, kita Sudah, Bu. mulai pada rumusan masalah ya Bu. Silakan kembali Iya, ke rumusan sebentar. masalah. Rumusan masalah. Ya. Oke, saya lihat rumusan masalahnya ada 3. Iya. Ya, dan saya lihat yang kedua, Ibu mengatakan kurangnya media yang menarik. Silahkan dijelaskan mengapa media. Silahkan dijelaskan lebih rinci lagi Bu ya. Jangan hanya dikatakan kurangnya media yang menarik. Gitu. Saya kira saat ini di PAUD banyak ya media-media pembelajaran yang yang menarik, sehingga mengapa Ibu mengatakan bahwa media itu tidak menarik? Silahkan dijelaskan. Mungkin ini lebih ke personal sekolah kami ya, karena dari pendidik kami, khususnya saya, itu kurang berinovasi seperti itu, sehingga kami mencoba untuk membuat kincir angka ini, karena selama ini untuk pengenalan angka kami memang sudah mencoba dengan LOSPA dan lain sebagainya, ternyata hasilnya kurang memuaskan menurut kami seperti itu. Nah, kemudian kami untuk pengenalan angka itu kami berinovasi membuat kincir angka ini. Baik, jadi nanti silakan Ibu dijelaskan lebih rinci.
Ya, Oke, bagian oke. poin kedua. Heeh. Selanjutnya Oke. pada tujuan penelitian. Jadi, Nah, jika ada 3 rumusan masalah, maka ya. silakan dijabarkan juga ada Mhm. 3 tujuan penelitian. Jadi tidak Oke. dibuat seperti paragraf, melainkan dibuat poin-poin juga, mengikuti dari Oke, rumusan berarti masalah. oke. Oke, misalnya rumusan masalah 3 berarti nanti poin tujuannya ada 3 Ada seperti 3 itu. juga, betul. Oke. Oke. Kemudian jangan menggunakan simbol-simbol Ibu ya. Ini saya lihat banyak Ya. sekali penggunaan Oh, simbol-simbol. ini. Heeh. Ya, silakan diberi angka saja 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Silakan ke bawah lagi Bu, sampai ke Benar. kerangka pikir. Oke. Kerangka berpikir. Sebentar. Naik ke Ya. bab 2 dulu Bu. Ke bab 2. Seperti tadi Ya. Ibu Nurbaiti, ya. Jadi Ya. setelah menjelaskan pendapat ahli, silakan di paragraf Ya. akhir Ibu berikan kesimpulan. Kesimpulan. Iya, Ya. betul. Dan ini saya lihat ada lagi penggunaan simbol-simbol. Jangan Ya. ada Ibu ya, simbol-simbolnya Oke. dihilangkan. Silakan Oke. diganti. Ikuti panduannya menggunakan sub-sub babnya. Ya. Jadi tidak ada simbol-simbol dalam proposal. Silakan Baik. selanjutnya. Ya. Silakan diturunkan hingga ke kerangka pikir. Kerangka pikir. Oke. Oke, jadi kerangka pikirnya ini dibuat dalam bentuk bagan Ibu ya. Dibuat Oke. dalam bentuk bagan, bukan penjelasan seperti ini, tapi dibuat dalam bentuk gambar ya, gambar bagan. Iya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk membuat ini Bu ya, nanti instrumen observasi dan instrumen wawancara yang akan digunakan dalam penelitiannya. Begitu juga Berarti nanti tadi, dilampirkan ya, dilampirkan di belakang sekali. belakang sekali, betul, setelah daftar Oke. pustaka. Seperti halnya juga tadi Ibu Nurbaiti, silakan dilampirkan instrumen observasinya seperti apa, instrumen wawancaranya seperti apa di bagian lampiran. Oke, silakan. Saya lihat tadi Ibu Harni tidak melampirkan daftar pustaka ya. Ya, belum Ya. Bu. Ya, nanti dilampirkan Ibu ya. Oke, ya. Ya, kemudian ini saya lihat penelitian yang relevan ini yang di bawah ini ada jarak-jaraknya, ini diperhatikan Ibu ya. Jangan ini ya. diperhatikan kerapihannya. Oke. Iya. Iya, sebenarnya saya sangat ingin melihat daftar pustakanya, tapi karena belum ada, nanti silakan dilengkapi. Ya. Oke, terima kasih Bu Harni, saya kira itu saja. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin mempresentasikan proposalnya? Mohon maaf Ibu, saya pengen menampilkan slides tapi kok nggak bisa. Ini bagaimana ini caranya ya Bu? Ada Ibu di bagian atas, sudut kanan atas, Ya. tertera berbagi. Ada keterangan berbagi. Silakan diklik. Oke. Iya. Iya, ini kok nggak ada ini Bu. Sudut kanan atas Ibu. Sudut kanan atas, di samping mikrofon, di samping simbol mikrofon, samping kanan mikrofon. Oh, share ini ya Pak? Iya betul, share. Ya, terus Silakan. kita masuk ke mana Bu? Silakan Ibu pilih layar. Layar. Ya. Iya, jangan lupa juga untuk menyertakan suaranya. Sertakan suara, diaktifkan, sertakan suaranya diaktifkan, kemudian Ibu klik layar. Ini mana Bu ya? Kok nggak ada ini Bu? Maaf Bu, tab Bu. Yang muncul apa Bu? Yang muncul apa? Di layarnya Ibu sekarang? Presenter model, screen, Windows, itu aja Bu. Yang tadi Bu, oh ya Ibu berbahasa Inggris ya. Yang di sampingnya Iya. Windows, ya di samping ini Windows yang screen. Ibu Oh, pilih screen. ya. Oke. Kemudian Ibu Screen. yang di atas. Oh, iya, ya Bang. Bun, sudah Bun. Oke, suaranya kedengaran kok. Oke, silakan Ibu Ya, dilanjut. sudah Bun. Ya, ini Bun. Sudah Bun?
Ya, sudah terlihat. Bisa diperbesar. Sudah kelihatan apapun? Sudah kelihatan, tapi silakan diperbesar Ibu karena saya lihatnya Sudah gini aja. kelihatan apapun? Ini sudah buka, tapi kok nggak kelihatan? Sudah. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ibu sudah, tapi bisa diperbesar lagi. Oh, diperbesar lagi. Ya, Ibu klik yang gambar kotak itu yang di samping tanda kali, tanda silang. Oh iya, Iya. Oke, sudah. silakan. Terima kasih Bu. Ya, Bu, Ya, silakan. ya. Ini proposal yang mau saya teliti ini rencananya itu penerapan media interaktif untuk peningkatan perkembangan kognitif anak usia dini itu. Latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan tahapan pendidikan yang diberikan sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Pendidikan ini bertujuan untuk membina perkembangan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui pemberian berbagai stimulasi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini dapat terlangsung menjadi jalur formal, non-formal maupun informal. Audatul LL tahun 2023. Silakan Pendidikan. di sini aja Bu, digulir saja ke bawah Ya, pelan-pelan. ya. Oke, kita mulai dari temuan ya. Silakan Ibu, Temuan. temuan Ya. tersebut. Nah, temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulu dan kawan-kawan tahun 2025 ini di TK atau PAUD Sukacita yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kognitif pada anak usia dini 5-6 tahun dalam pemahaman materi pembelajaran seperti mengenal bagian tubuh dan berhitung. Hal ini merupakan sebagian anak telah mampu menguasai dengan baik, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak tidak berlangsung secara merata. Sebagian anak mampu berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, sedangkan sebagian yang lain mengalami hambatan, bahkan menghadapi permasalahan dalam aspek kognitif. Rendahnya perkembangan kognitif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Nur Wijayati, tahun 2025, faktor yang menyebabkan rendahnya perkembangan kognitif siswa adalah lingkungan rumah dan sekolah anak yang tidak mendukung, dan faktor kematangan dan kebebasan yang diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Rendahnya perkembangan kognitif siswa juga disebabkan oleh kurangnya stimulasi pembelajaran, proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru, sehingga menyebabkan anak kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang sesuai dengan karakteristik anak usia dini juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan kognitif anak. Anwar dan lain-lain tahun 2025. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan anak secara aktif. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah media interaktif. Media interaktif merupakan media pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, suara, animasi, dan permainan edukasi sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara anak dengan materi pembelajaran. Rusmani tahun 2022. Silakan. Penggunaan lanjut. media Ya, silakan Lanjut. lanjut sebentar. sampai Dengan demikian, silakan dibaca. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya perkembangan kognitif anak usia dini memerlukan perhatian yang serius melalui penerapan strategi pembelajaran yang tepat.
Salah satu alternatif yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ruth Mannings tahun 2026 terkait penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran. Media interaktif dinilai mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan aktif anak dalam kegiatan pembelajaran. Oke, silakan dilanjut Bu, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikasih dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan media alternatif interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kedua, bagaimana meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini setelah diterapkan media interaktif. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah: 1. Mendeskripsikan pengaruh penerapan media interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. 2. Mendeskripsikan peningkatan perkembangan kognitif anak usia dini setelah diterapkannya media interaktif. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam memilih dan menerapkan media pembelajaran yang tepat pada pendidik anak usia dini, khususnya media interaktif yang dapat mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Oke, silakan Bagi guru. lanjut Bu di bawahnya. Dilanjutkan lagi. Silakan ke bab 2. Yang pustaka. Yang mana pun? Bab 2 Bu, bab 2 mulai dari awal bab 2. Oke. Penjelasan pustaka. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan upaya yang dirancang dan dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mencapai proses pembelajaran dengan tujuan yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini bertujuan agar kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual dapat berkembang. Akibat teman-teman tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia sejak lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oke, silakan Ibu ke bawah lagi. Perkembangan kognitif, oke. Perkembangan kognitif. Silakan lanjutkan saja ke bawah saja. Ke bawah saja. Media pembelajaran interaktif. Silakan dilanjut. Media pembelajaran merupakan semua jenis perangkat baik berupa digital maupun alat yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat menarik perhatian anak supaya kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan. Media pembelajaran merupakan alat pendukung yang membantu menghubungkan sumber belajar dengan peserta didik dengan cara merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian mereka, sehingga mereka dapat aktif dan tertarik dalam proses belajar. Oke, silakan dilanjut lagi Bu, ke bawah saja. Lagi. Hingga di akhir bab 2. Kerangka pikirnya. Kerangka pikir. Oke. Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Dari latar belakang permasalahan, perkembangan kognitif anak usia dini merupakan aspek
fundamental yang perlu disimulasi secara optimal pada masa Golden Age karena berperan dalam kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. 2. Pada kenyataannya, perkembangan kognitif anak belum berkembang secara optimal yang ditunjukkan dengan rendahnya konsentrasi, kesulitan memahami instruksi, serta keterbatasan dan berpikir logis. Oke, 3. silakan Terjadinya dilanjutkan ke bawah Ibu. Tidak perlu dibaca semua. Solusi. Oke, ke bawah lagi. bawah Hipotesis. lagi. Hipotesis, ya. Hipotesis tidak adanya pengaruh penelitian media interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. 1. Adanya pengaruh penerapan media interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Oke, silakan bab 3. Metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatan eksperimen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena adanya data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk angka yang kemudian dianalisis secara sistematik dan untuk mengetahui pengaruh penerapan media interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pre-experimental design dengan bentuk on-group present dan present design. Dengan desain ini, penelitian dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding, di mana penelitian terlebih dahulu memberikan present untuk mengetahui kemampuan awal anak, kemudian Silakan memberikan ke bawah Ibu, ke fokus penelitian. Oke. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Adapun aspek perkembangan kognitif yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi kemampuan anak dalam berpikir logis, kemampuan mengenal dan memahami konsep sederhana, kemampuan memecahkan masalah sederhana sesuai usia, serta kemampuan anak dalam berkonsentrasi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Fokus penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana media interaktif dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan kognitif anak pada proses pembelajaran di PAUD. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia dini yang terdaftar di lembaga PAUD tempat penelitian dilakukan. Populasi tersebut mencakup seluruh anak yang berada pada rentan usia 2-4 tahun. Adapun sampel penelitian diambil menggunakan teknik survei sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 2-4 tahun yang berada dalam satu kelas dengan jumlah anak sebanyak 20 anak. Pemilihan sampel ini Teknik pengumpulan data. Sebentar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengamati aktivitas anak, tingkat keterlibatan anak, serta perkembangan kognitif anak sebelum dan sesudah penerapan media interaktif. Tes dilakukan dalam bentuk present dan present yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif anak sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Selain itu, dokumentasi yang digunakan untuk mendukung data penelitian berupa foto kegiatan pembelajaran, catatan lapangan, serta dokumen lain yang relevan dengan proses penelitian. Oke, Penelitian- teknik analisis data. Ya. Oke. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil present dan postband dianalisis dengan cara menghitung skor rata-rata, min,
untuk mengetahui tingkat perkembangan kognitif anak sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara hasil prostes dan post-test untuk melihat adanya peningkatan yang terjadi setelah penerapan media interaktif. Untuk mengetahui pengaruh penerapan media interaktif secara signifikan terhadap perkembangan kognitif anak, data dianalisis menggunakan uji statistik, yaitu uji tes, uji beda rata-rata. Oke. Silakan ke bawah lagi. Pustaka. Oke, sudah selesai, Ibu? Iya, sudah Oke. selesai. Oke. Yang pertama, kita Ya. kembali ke tujuan penelitian. Oh, ini di tujuan penelitian. Ya, silakan naik ke atas, kembali ke atas. Ya. Tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitiannya bisa direvisi nanti, diperbaiki dengan menggunakan keterangan, bukan menggunakan mendeskripsikan pengaruh ya. Jadi kita tidak menggunakan keterangan mendeskripsikan, tetapi Ibu jelaskan untuk mengetahui ya, karena kalau untuk penelitian eksperimen tujuan kita adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak terhadap perlakuan yang kita berikan kepada anak. Jadi untuk poin 1 dan poin 2 pada tujuan penelitian silahkan diganti, diubah menjadi untuk mengetahui pengaruh penerapan media interaktif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan perkembangan kognitif anak usia dini. Setelah ya, jadi sebelum dan setelah untuk mengetahui. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya bab 2 tadi saya lihat referensinya masih ada tahun, coba. Nah, masih ada tahun 2016 2020. Nah, silakan itu nanti diganti Bu ya. Untuk referensi lebih dari tahun 2021, di bawah 2021 silakan diubah, dicari yang terbaru. Oke, kemudian seperti rekan-rekan sebelumnya, pada bab 2 silakan berikan kesimpulan di akhir paragraf mengenai pendapat-pendapat yang telah Ibu jelaskan. Berikan kesimpulan menurut pendapat Ibu sendiri. Oke, silakan selanjutnya ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Nah, oke. Nah, untuk kerangka pikirnya yang tadi ini, mungkin rekan-rekan yang sebelumnya bisa dilihat, ini salah satu contohnya ya, digambarkan, dibuat bagannya seperti ini untuk teman-teman yang sebelumnya presentasi. Ya. Oke, silakan ke bawah Ibu. Untuk Ibu Puspita, hipotesis penelitiannya sudah bagus, hanya saja Ibu pindahkan ke halaman baru, Ibu ya. Pindahkan ke halaman baru. Oke. Itu saja. Kemudian bab 3 Ibu Puspita ke bab 3. Ya. Oke, bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Silakan Ibu buat gambarkan desain penelitian yang digunakan. Saya lihat Ibu menggunakan one group ya, one group pretest post-test, jadi hanya satu kelas saja. Satu kelas saja ya. Ya, satu kelas saja. Jadi silakan digambarkan desainnya seperti apa. Kemudian pada bab 3 ini saya lihat Ibu tidak melampirkan sumber referensi ya. Jadi silakan diperjelas buku metodologinya siapa yang Ibu gunakan, dilampirkan referensinya. Referensi. Oke, kemudian terakhir jangan lupa Ibu untuk melampirkan nanti
instrumen observasi dan instrumen tes yang digunakan. Jadi instrumen tesnya itu ada 2 Ibu ya, ada 2, pre dan post, pre-test dan post-test ya, sebelum dan setelah tes. Silakan kembali ke daftar pustaka Ibu, silakan ke bawah daftar pustaka. Pelan-pelan coba saya lihat dari 23, 22. Oke. Ini Bu ya 2016 masih ada. Ke bawah lagi. Dan 25. Sudah. Oke, saya kira hanya itu saja yang di bawah 5 tahun itu diganti Bu ya, diganti saja referensinya dengan yang terbaru. Oke. Terima kasih Bu Puspita. Kita lanjut ke silakan kita lanjut ke mahasiswa yang lain. Silakan dimatikan share screen-nya, oke? Ada lagi yang ingin mempresentasikan? Ada lagi Bu yang ingin mempresentasikan proposalnya? Silakan. Langsung saja. Karena waktu kita sangat sedikit dan mahasiswanya lumayan banyak. Saya Bu, Siapa Ibu disebutkan namanya? Bu Ratu Nafisa. Oh ya, oke, silakan Ibu. Di share screen. Kok nggak mau keluar ini? Saya lihat tab toser itu ya Bu ya? Ya. Yang untuk menambahkan layarnya. Oh iya, ada di Enter screen ya? Iya, betul. Oke, Sudah keluar Bu? Sudah muncul. Silakan dibuka file proposalnya. Ibu siapa tadi? Ibu Durotun ya? Iya. Langsung dari bab 1 ya Bu? Dari sampulnya. Covernya dulu. Ya. Di sini saya mengambil judul implementasi latihan motorik mulut untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Bab 1, latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk mendidik atau membimbing anak dari usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan guru dan orang tua dengan berbagai rangsangan agar kecerdasan anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Silakan digulir ke bawah. Gulir ke bawah Ibu, turunkan saja. Lagi. Oke, Perumusan masalah? bukan yang tadi, seperti halnya. Coba dicari paragraf yang tadi, seperti halnya. Ini. Oke, silakan dijelaskan. Seperti halnya di tempat saya mengajar di TK Pelangi ada beberapa anak yang masih cadel. Sehingga dalam pembelajaran saya sebagai guru harus mengerti betul kondisi anak didik dan juga harus berusaha dengan keras dalam mengajari anak didik hingga anak tersebut bisa dikatakan baik dalam melafalkan bunyi hurufnya. Rena dan kawan-kawan tahun 2020 berdasarkan hasil observasi di PAUD Tunas, setelah melihat karakteristik kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun, terdapat 10 anak yang masih kurang berkembang dalam kemampuan berbicaranya dan kurang jelas dalam menyampaikan sesuatu. Selanjutnya, dari penelitian Sundoro dan kawan-kawan melakukan analisis pola tutur penderita cadel, sehingga
hingga penyebabnya. Hasilnya menunjukkan jika pola tutur penderita cadel mengalami gangguan dalam artikulasi fonem kontoid yang memiliki letak artikulasi pada bagian lidah, mulai dari ujung hingga pangkal. Selain itu, kegagalan artikulasi penderita cadel dapat terjadi karena cedera pada kepala hingga pendek lidah. Setelah mengetahui pola tutur fonemis dan penyebab cadel, dapat memberikan kemudahan dalam melakukan proses komunikasi dengan orang penderita cadel. Gefriani 2020 juga melakukan analisis penderita cadel pada remaja usia 17 tahun. Hasilnya menunjukkan jika gangguan tersebut terjadi karena adanya faktor psikologis hingga faktor bawaan bayi. Berdasarkan masalah di atas, ada salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam mengembangkan aspek berbicara dari anak cadel, yaitu dengan latihan motorik mulut atau oral motor, yang merupakan koordinasi pergerakan jaringan keras, jaringan lunak, sistem vaskuler, dan kontrol saraf pada area wajah dan mulut yang membentuk fungsi oral motor yang berfungsi untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Selain latihan oral motor, juga dapat meningkatkan lateralisasi lidah, kontrol bibir, dan kekuatan mengunyah. Budiarti dan kawan-kawan 2022. Motorik oral meliputi berbagai kemampuan fungsional, antara lain menghasilkan artikulasi bicara yang jelas, melakukan aktivitas makan, mengunyah makanan serta menelan secara efektif dan tanpa hambatan. Masyuri 2026. Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bahwa pentingnya latihan motorik mulut untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana latihan motorik mulut dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa latihan motorik mulut dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Manfaat penelitian. Lanjutkan saja ke bawah. Bab 2, tinjauan pustaka. Ini ada hakikat pendidikan anak usia dini. Oke, silakan dilewati. Digulir ke bawah pelan-pelan. Oke. Gangguan berbicara pada anak. Oke. Variabel. Oke, lanjut. Hipotesis. Ya. Hipotesis. Saya oke. belum ada kerangka berpikirnya ya, kerangka Bu. pikirnya belum. Ya, Ya. kok saya lihat belum ada hipotesis penelitian. Ya, silakan dijelaskan hipotesisnya. Jika latihan motorik mulut dilakukan secara terarah, akan membantu anak untuk lebih mudah melafalkan kata atau huruf dan memperjelas pengucapan. Tidak cadel, ditambah dengan dukungan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Oke, silakan ke bawah. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai pelaksanaan latihan motorik mulut dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Penelitian ini menekankan pada proses, perilaku, dan perubahan kemampuan berbicara anak setelah diberikan stimulasi berupa latihan motorik mulut. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi secara alami di lingkungan pembelajaran anak usia dini tanpa memberikan perlakuan yang berlebihan. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian. Oke, Fokus penelitian. ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi. Oke, Observasi wawancara. dilakukan untuk selanjutnya. mengamati secara langsung, wawancara, Yang ketiga, masih ada. dan dokumentasi. Oke, lanjut saja ke bawah. Informan penelitian, teknik analisis data. Ya, silakan dijelaskan teknik analisis data. Ya, silakan dijelaskan teknik analisis datanya. Menurut Miles and Huberman, analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data
kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan keterikatan antara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arah isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Di sini saya mengambil teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data. Peneliti memilih memusatkan perhatian dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan latihan motorik mulut dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Dengan teknik analisis tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas latihan motorik mulut terhadap kemampuan berbicara anak usia dini. Sudah, Ibu? Daftar pustaka. Iya, ini. Oke. Lagi ke bawah. Daftar pustakanya silakan ditampilkan. Ya. Sudah, Bu? Oke, silakan kembali ke atas. Saya kira Ibu tidak terlalu banyak ya yang mau direvisi. Silakan ke atas. Terkait referensinya tadi Ibu Durotun saya lihat masih ada di bawah ini ya. Di bawah tahun 2021 masih ada menggunakan 2020. Iya, untuk penelitiannya ya, Bu ya. Ya. Penelitian terdahulunya. Mungkin nanti saya Iya. revisi lagi ya. Ya, dicari penelitian terdahulu tuh walaupun dia penelitian terdahulu tapi cari yang 5 tahun terakhir Ibu ya. Kemudian kerangka pikirnya silakan dilampirkan. Ya, baik. Nanti, makasih, Bu. Oke, dan instrumen-instrumennya, instrumen observasi silakan dilampirkan juga. Ya. Oke, saya kira itu saja untuk Ibu Durotun. Tidak banyak revisi. Silakan yang lain. Kita lanjut. Sebentar. Ibu Durotun sudah melampirkan tugasnya tadi ya. Sebentar, coba. Untuk tugas yang saya kirim itu diganti revisiannya atau gimana, Bu? Dihapus lagi atau gimana? Tidak usah. Nanti untuk revisinya itu diunggahnya di tugas 4 Ibu ya. Yang sudah direvisi diunggah pada tugas 4. Ya, makasih, Bu. Oke, silakan selanjutnya. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan proposalnya? Baru ada berapa orang tadi ini? Baru 4 orang. Ibu Tridiana ingin dipresentasikan proposalnya? Ibu Ani? Ibu Mela? Belum, Bunda. Baru mengerjakan Tadi saya lihat ada 6 orang yang sudah mengirim tugas 3-nya, tapi yang presentasi baru 4 orang. Yang 2-nya lagi siapa yang belum presentasi? Sebentar. Ibu Ani Hartati sudah dan Ibu Umi ya, Ibu Umi. Ibu Ani atau Ibu Umi, siapa yang ingin duluan presentasi? Mohon maaf, Bu, tadi saya ngirimnya itu cuma draftnya saja, belum proposal. Sebentar. Oke. Jadi belum ada lagi yang ingin mempresentasikan proposalnya? Ibu Mela? Ibu Ida? Belum selesai, Ibu. Maaf, belum selesai. Oke, kalau begitu nanti pada web keempat kita bisa lebih dari 2 jam ya presentasinya. Karena pada web 3 baru 4 orang, jadi kemungkinan web terakhir waktu webnya akan lebih lama daripada hari ini. Izin bertanya, Ibu. Oke, Ibu silakan, Ibu. Iya, mohon maaf izin bertanya. Untuk tadi kan proposal kami sudah kami presentasikan, kemudian masih banyak yang kekurangan ya.
nanti kalau sudah kami perbarui berarti kami unggah ulang di e-learningnya. Seperti Iya. itu. Sebaiknya sebelum diunggah dikirimkan ke saya dulu untuk saya lihat. Oh, seperti itu. Ya, jadi nanti saat diunggah pada tugas 4 itu sudah betul-betul fix, tidak ada lagi perbaikan. Ya, tidak ada lagi revisi pada tugas 4. Kemudian Baik. silakan juga nanti di ini ya. Apa namanya? Kita kan ada cek similaritas ya hingga 30%. Jadi silakan lakukan parafrase terlebih dahulu agar nanti saat dilakukan pengecekan tidak terlalu banyak ya, tidak lebih dari 30%. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau mungkin yang belum menyusun proposalnya silakan ditanyakan kendalanya, apakah ada kendala atau sudah sampai di mana, sudah sampai bab berapa yang dikerjakan, atau ada yang ingin mengkonsultasikan, ingin menggunakan jenis penelitian apa. Gimana Ibu? Silakan yang ingin konsultasi, karena kalau lewat chat saya kira ini ya kurang jelas, mungkin akan lebih jelas jika kita bertatap muka seperti ini. Ibu Tridiana, gimana Ibu? Suaranya tidak ada, tidak terdengar Ibu Tri. Belum kedengaran Ibu Tri, belum ada suaranya. Yang lain yang kameranya off, ini orangnya ada tidak ya? Silakan di-on-kan kameranya, dinyalakan. Mohon maaf Bu, ya kamera saya nggak bisa. Oke. Ibu Nofri, gimana Ibu? Belum presentasi? Sambil saya menunggu Belum Ibu Tridiana. itu Bu, belum siap lagi Bu. Jadi nanti pada saat web 4 tidak apa-apa kalau misalnya kita lebih dari 2 jam ya. Jadi nanti mohon disiapkan waktunya pada web terakhir, karena semuanya harus presentasi Bu ya. Tidak ada yang terlewat. Semuanya akan kena giliran. Berarti hari ini yang sudah, besok lagi Bu, web 4. Yang sudah silakan direvisi. Kemudian setelah direvisi kirimkan ke saya melalui WA. Jika sudah saya katakan bagus, sudah bisa dilanjutkan, nanti akan saya lakukan cek similaritas ya. Setelah saya cek similaritas, jika sudah lolos mencapai 30%, boleh diunggah pada tugas 4. Jadi tugas 4 itu tidak ada lagi revisi, itu sudah betul-betul akhir ya, sudah proposal akhir, tidak ada lagi perbaikan. Seperti itu. Mohon maaf Ibu, untuk nomor WA-nya Ibu kami belum punya. Ada di grup Ibu. Ibu sudah bergabung ke grup? Saya belum gabung di grup. Oh ya, ada di chat e-learning Ibu, saya sudah lampirkan dari awal di chatnya. Oh gitu, okay. Iya. Baik, nanti saya teliti Ibu, terima kasih. Iya. Yang lain bagaimana? Silakan. Apakah ada kendala dalam menuliskan proposalnya? Atau mungkin masih bingung ingin menggunakan jenis penelitian apa, atau bahkan belum mempunyai judul penelitian, atau bingung dengan penelitian yang ingin dilakukan seperti apa? Bu, maaf izin bertanya. Ya Bu. Ibu Untuk siapa? cek apa? Untuk Nurbaiti. Oh ya, silakan. Untuk cek itu apa? Cek plagiasi itu di mana ya? Menggunakan Silakan Ibu gunakan di internet, saya kira banyak Ibu ya. Silakan diketik saja cek kayak plagiasi. Quillbot di Iya, Quillbot. iya, kayak Quillbot ya, boleh. Nanti saya akan cek juga, tapi menggunakan apa namanya, ini dari kampus ya. Untuk mengurangi itu silakan Ibu parafrasekan dulu, terutama untuk penggunaan kutipan tidak langsung ya. Untuk kutipan tidak langsung silakan diparafrase terlebih dahulu agar mengurangi
plagiasinya. Kemudian pada sesi berapa ya? Nanti ada lembar anti plagiat, surat keterangan plagiasi, silakan di-download. Nanti sertakan di dalam proposalnya ya, dimasukkan dalam proposalnya, ditandatangani dan dilampirkan. Jadi dalam proposal penelitian ini jangan lupa untuk melampirkan instrumen wawancara, instrumen observasi, dan juga jika menggunakan tes, lampirkan instrumen tes yang akan digunakan. Baik itu jika menggunakan eksperimen, tentu yang dilampirkan tes, pre-test, dan juga post-test sebelum dan setelah melakukan penelitian. Yang lainnya gimana? Boleh sharing-sharing menggunakan jenis penelitian apa? Coba Ibu Mela sudah sampai di mana sejauh ini proposalnya? Saya Mohon baru maaf, sampai bab 2, Ibu. mau tanya. Mohon maaf, Ibu mau bertanya. Oh iya Bu, Ibu siapa? Silakan disebutkan namanya. Puspita Haryani. Puspita. Untuk instrumen tesnya yang dilampirkan itu semua anak atau hanya beberapa anak, Ibu? Instrumen tes itu hanya satu Ibu ya, bukan ya, hanya satu saja, bukan per anak. Jadi satu instrumen itu kita gunakan untuk semua anak. Satu saja instrumennya, tapi digunakan untuk seluruh anak, untuk melihat perkembangan anak, apakah ada kemajuan atau tidak sebelum dan setelah melakukan tes. Jadi hanya instrumen Ibu ya, hanya instrumen, tidak dilampirkan hasilnya, karena kita hanya sampai pada bab 3. Terima kasih, Ibu. Iya. Gimana tadi Ibu Mela? Sudah sampai di mana? Maaf, baru sampai bab 2 karena kemarin terjeda mengerjakan LPG BOP lembaga, Ibu. Iya, baik. Jadi mohon maaf sekali. Baik. Yang lain, Ibu Ida? Ibu Ida Susilawati sudah sampai di mana penulisan proposalnya? Sebentar. Ibu Ida tadi sudah presentasi belum ya? Ibu Ida Susilawati? Masih belum Bu, masih diperbaiki. Yang kemarin salah tuh. Oh, saya lihat yang ya, Ibu unggahnya belum diunggahin ya. Proposalnya Iya. belum. Jadi saya kembalikan lagi. Oke, seandainya hari ini banyak yang presentasi, nanti pada web 4 saya kira bisa lebih cepat selesainya ya. Baik Bu. Ibu siapa lagi? Ibu Tridiana tadi belum kedengaran sudah sejauh mana proposalnya. Saya ingin tahu semua nih, proposalnya sudah sampai mana gitu. Yang belum. Ibu Tridiana suaranya tidak ada. Coba kita pindah ke Ibu siapa lagi? Ibu Putri Finanda. Proposalnya sudah sejauh mana Ibu Saya Putri? sampai bab 2, Bu, karena terkendala laptop saya rusak. 1 bulan ini 2 kali rusaknya. Oke, Sekarang diservis. masih sampai bab 2. Iya. Oke. Yang lain, Ibu Ririn? Ibu Iya, Ririn Bunda. sudah sampai di mana? Tinggal bab 3, Bunda. Bab 3. Berarti masih sampai bab 2 juga. Iya. Oke, saya kira semuanya ini ya, kebanyakan masih sampai bab 2. Yang tadi sudah presentasi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan, masih ada waktu setengah jam. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan.
yang sudah presentasi tadi? Ibu siapa tadi? Ibu Puspita, Ibu Baik, Nurbaiti, saya mau Ibu bertanya Mela. lagi, Ibu. Oke, Ibu Harni, silakan. Oke, tadi kan punya saya itu untuk proposalnya kan belum ada daftar isi dan lain sebagainya. Itu harus dilengkapi itu juga. Iya, harus dilengkapi semuanya dari sampul hingga daftar isi, daftar tabel, daftar gambar jika ada gambarnya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita gunakan waktu setengah jam ini untuk sharing-sharing, terutama yang belum ini ya, yang belum menyelesaikan proposalnya. Sudah ada gambaran belum ingin menggunakan jenis penelitian apa? Ibu Mela, Ibu siapa lagi yang belum? Silakan dijelaskan seperti apa gambaran jenis penelitian yang ingin digunakan. Gimana Ibu? Ibu Mela atau Ibu siapa? Silakan. Saya berharap pada web ketiga ini semuanya bisa memaparkan ini ya, terutama yang belum selesai bisa lebih aktif bertanya agar saat menuliskan proposalnya bisa lebih ini. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, terutama yang belum menyelesaikan proposalnya? Jika ada kendala, silakan dijelaskan kendalanya seperti apa. Ibu Tridiana mungkin bisa diperbaiki nanti suaranya agar bisa kedengaran. Oke, sebentar, ada pesan dari oh ya, untuk tugas 1 dan tugas 2, apakah ini masih selain Ibu Tridiana masih ada yang belum mengunggah tugas 1 dan 2 selain Ibu Tridiana? Ibu Puspita sudah? Kemarin sudah? Sudah, Ibu. Oke. Kemarin saya sudah buka ya due-date-nya, tapi mungkin Ibu Tridiana kelewat ya kemarin. Saya bukanya dari jam berapa itu kemarin? Jam 1 ya, sampai jam 3. Berarti sisa Ibu Tridiana ya yang belum unggah. Tugas berapa tadi? Tugas 2. Oh iya. Hari apa ini? Hari Rabu. Nanti malam bisa Ibu diunggah. Nanti saya bukakan due-date-nya lagi. Oke, tapi hanya beberapa jam saja. Jangan nanti malam. Besok Ibu ya, besok saya buka dari siang ya, jam 1 sampai jam 3. Silakan diperhatikan nanti learningnya. Ibu Harni tidak bisa masuk grup, tidak. Oh ya, sebentar. Ini Ibu Harni, silakan Ibu nanti japri saya di WA. Nanti saya masukkan ke dalam grupnya. Silakan dicatat. Baik, terima kasih, Ibu. Baik. Yang lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Bu, silakan. Ya, kemarin kan yang tugas 2 itu saya ada kelewatan yang nomor 1. Apa boleh diperbaiki, Bu? Boleh, karena masih ada juga yang belum mengunggah tugasnya. Nanti saya besok bukakan kembali due date-nya dari jam 1 siang hingga jam 3 ya, waktu Indonesia Barat WIB. Jadi silakan Jam 1 sampai 3 ya, Bu ya? Iya, sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Silakan diperhatikan nanti e-learning-nya ya. Dilihat. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan?
Masih ada sedikit waktu. Di sini masih ada yang ingin menggunakan jenis penelitian eksperimen? Apa hanya Ibu Puspita saja? Ada tidak yang sama menggunakan eksperimen? Sepertinya ini yang belum mengerjakan tugas, belum ada sama sekali Ibu ya, gambaran mengenai jenis penelitian apa yang ingin digunakan. Ya, apakah seperti itu Ibu yang belum mengerjakan? Memang betul-betul belum ada gambarannya. Tadi Ibu Puspita menggunakan sampelnya apa tadi? Teknik sampelnya purposive sampling Ibu ya, Ibu Puspita. Iya, Oke. iya Bu. Ibu nanti jelaskan itu rujukannya dari bukunya siapa Ibu ya. Oh, baik Bu. Dijelaskan referensinya, Ibu menggunakan teknik purposive sampling dari bukunya siapa, dijelaskan, disebutkan. Walaupun bab 3 tidak apa ya, walaupun di bab 3 itu tidak seperti bab 2 yang kebanyakan menggunakan rujukan, tetapi tetap dilampirkan Ibu menggunakan buku metodologi siapa, terutama saat menjelaskan jenis-jenis penelitian yang digunakan, teknik pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, asalnya dari mana, dan juga penarikan sampelnya dijelaskan dari bukunya siapa, rujukannya siapa yang Ibu jadikan panduan, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Yang lain silakan. Masih ada beberapa menit. Saya ingin pergunakan di menit-menit akhir ini, terutama bagi yang belum ini ya, mengerjakan tugasnya, yang belum mengerjakan proposalnya. Tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu. Saya selalu memancing ya, supaya ada yang ingin bertanya ya, agar proposalnya ini di akhir betul-betul gimana ya, sempurna Ibu ya, tidak ada lagi perbaikan, karena kita memang diminta untuk hasil akhirnya proposal penelitian yang bisa digunakan nanti penelitian di lapangan untuk mata kuliah yang lain. Jadi sudah ada proposalnya, tinggal dilanjutkan lagi ke hasil penelitian, pelaksanaannya secara nyata di lapangan. Silakan. Saya sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan supaya lebih jelas Ibu ya, karena proposal ini adalah dasar kita dalam melakukan penelitian ya. Jangan lupa juga untuk diperhatikan penggunaan halaman ya, halamannya. Pada yang halaman kedua itu hingga daftar tabel atau daftar gambar itu menggunakan angka Romawi. Ibu ya, gunakan angka Romawi, dan jenis tulisannya itu pun harus menggunakan Times New Roman. Harus diperhatikan penulisan halamannya juga menggunakan font Times New Roman. Biasanya kan itu otomatis menggunakan Calibri. Jadi silakan diubah, dirapikan, diganti dengan Times New Roman. Pada bab 2 yang paling penting, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bab 2-nya setelah Ibu melampirkan pendapat-pendapat dari para ahli, di paragraf terakhir silakan Ibu berikan kesimpulannya menggunakan pemikiran Ibu sendiri ya. Jadi yang setelah presentasi tadi silakan Ibu lakukan parafrase juga ya, silakan lakukan parafrase. Kalau bisa turunkan
turunkan similaritasnya hingga 30%. Jadi nanti setelah saya cek sendiri, saya cek lagi, nah itu sudah siap, sudah beres. Nanti bisa langsung lanjut ke pengunggahan tugas 4. Jadi tidak ada lagi revisi pada tugas 4. Jadi silakan dilakukan parafrase setelah ini. Untuk yang masih mengerjakan bab 2 juga boleh langsung diparafrasekan saja. Jadi yang ini ya, yang belum mengumpulkan tugasnya, yang belum presentasi proposalnya, silakan di japri saja saya. Nanti saya berikan koreksi di sana. Karena saya pikir kalau kita gimana ya, pada tab keempat itu akan terlalu lama ya. Akan terlalu lama jika semuanya ini ya. Nanti saya akan bahas sedikit-sedikit saja supaya semua kebagian waktu untuk melakukan presentasi. Baik, Bu. Oke. Baik, Ibu. Yang ingin ditanyakan silakan Ibu Putri, Ibu Ani, Ibu Ririn. Masih ada sedikit waktu, kita sampai pukul 18 tepat ya. Pukul 18. Gimana Ibu? Yang sudah presentasi tadi sudah jelas? Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tadi siapa itu yang menggunakan banyak simbol-simbol ya? Itu jangan Ibu ya, jangan ada penggunaan simbol-simbol dalam proposalnya. Simbol bulatan ataupun simbol-simbol yang berwarna jangan ya, diganti dengan penulisan sub-sub bab yang benar. Kemudian jangan juga menggunakan bagan-bagan yang berwarna-warni, cukup gunakan yang berwarna hitam saja. Pada penulisan tabel, tadi saya lihat ada yang melampirkan tabel. Gimana ya, saya memperlihatkan sebentar. Untuk penulisan tabel dibuat seperti ini nanti. Sebentar, saya bagikan layar dulu. Penulisan tabelnya. Yang lain silakan diperhatikan untuk penulisan tabel. Jangan menggunakan tabel seperti ini Bu ya. Ibu pilih. Nah, tadi kita hilangkan garis ini Bu ya, garis yang ini, yang berdiri ini dihilangkan. Sebentar. Mana ya? Sebentar, mana dia? Ini. Ini. Oh, masih ada. Jadi nanti dia hilang Ibu ya, jangan ada garis yang tegak seperti ini. Dihilangkan saja. Kemudian menggunakan spasi 1. Setiap tabel yang ada dalam proposalnya gunakan spasi 1. Seperti itu. Mana tadi ya? Ini saja. Oh, tidak kelihatan. Oh, ini. Ya, seperti ini Bu ya tabelnya nanti. Tidak ada tabel yang garis yang berdiri. Kemudian menggunakan spasi 1. Seperti itu. Dan setiap gambar, setiap tabel harus diberikan keterangan di bawahnya. Misalnya ada gambar pada bab 3, berikan keterangan di bawahnya gambar 3.1. Kemudian jika masih ada lagi gambar di bawahnya, gambar 3.2 dan seterusnya. Diurutkan sesuai babnya. Jika gambarnya ada di bab 2, berikan keterangan gambar 2.1 atau 2.3 dan seterusnya. Seperti itu, diurutkan sesuai dengan babnya. Jika dia ada di bab 2, maka berikan keterangan gambar 2 titik berapa, gambar yang keberapa, seperti itu.
Dan ingat, gunakan spasi 1 untuk setiap tabel yang digunakan. Masih ada sekitar ini ya, berapa menit lagi. Silakan yang ingin bertanya, kita supaya ini Bu ya, terutama yang belum menuliskan proposalnya, yang belum menyelesaikan proposalnya. Karena sesi TUEP 3 ini memang kita peruntukkan untuk presentasi saja. Ibu Ani Hartati, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Belum, Bunda. Sudah sejauh mana Ibu proposalnya? Bab 1 baru rumusan masalah, Bun. Oke. Pada bab 1-nya Ibu menemukan fenomena apa di lembaga yang ingin diteliti? Permasalahannya apa? Permasalahannya tentang anak yang saat ingin masuk kelas itu inginnya bermain terus, Bunda. Jadi harus pelan-pelan untuk mengajak anak untuk masuk ke kelas. Oh, jadi masalahnya adalah kesulitan untuk mengajak anak masuk ke kelas. Atau Ya. gimana? Coba bisa dijelaskan Ibu, saya masih kurang paham kesulitannya seperti apa itu. Jadi anaknya ini lebih suka bermain di luar kelas seperti itu? Iya, ya seperti itu, Bunda. Jadi setiap jam masuk kelas itu, Ya. sudah waktunya masuk kelas itu, anak itu belum mau masuk seperti teman-teman yang lainnya, Bunda. Oh, jadi ada berapa anak Ibu yang seperti ini? Cuman 1, Bunda. Cuman 1. Oke. Jadi Ibu rencananya ingin menggunakan jenis penelitian apa? Kalau siswanya yang mengalami kendala seperti itu hanya 1 orang? Kualitatif studi kasus, Bunda. Oh iya, studi kasus. Oke, seperti Ibu Nurbeti, betul, bagus. Boleh, silakan dilanjutkan. Ya, Bunda, terima kasih. Kira-kira nih yang belum menyelesaikan proposalnya, kira-kira berapa hari ke depan bisa selesai, Bu? Harus ada tenggat waktunya nih, supaya nanti TUEP 4 bukan TUEP 4, tugas 4 sudah ini lagi, tidak lagi perbaikan. Kira-kira nih berapa hari saya kasih waktu untuk menyelesaikan proposalnya? Insya Allah sebelum TUEP keempat, Bunda. Sebentar, TUEP keempat itu tanggal 26. Hari Selasa. Iya, 26 Ibu ya. Oke. Jadi sekarang sudah tanggal 20, berarti masih ada sekitar seminggu lah. Kalau bisa Senin depan, saya harap Senin depan Ibu ya sudah ada yang japri saya mengirimkan draft proposalnya untuk koreksi. Ya Ibu ya, Senin depan Ibu saya tunggu. Bagi yang Ya, Bu. belum. Insyaallah. Oke. Karena setelah ini masih ada tahap parafrase Ibu ya. Saya kira tahap parafrase juga ini akan sangat memakan waktu. Ya. Untuk parafrasenya. Untuk yang lain sudah paham bagaimana cara untuk melakukan parafrase? Sudah paham tidak, Bu? Untuk melakukan parafrase itu. Masih belum, Ibu. Bagaimana, Bu, caranya? Oke, sebentar. Saya perlihatkan. Parafrase sebentar. Layar saya sudah kelihatan, Bu? Oh, belum ya? Saya kira sudah kelihatan. Bentar. Parafrase. Nah, di sini Ibu ketikkan saja di internetnya parafrase online, maka akan muncul beberapa aplikasi yang dapat Ibu gunakan. Misalnya yang ini, EditPad. Boleh.
untuk parafrase ini, nah boleh langsung diunggah dokumennya, boleh langsung diunggah draft proposalnya ataupun di parafrase per paragraf seperti itu. Terutama untuk kutipan tidak langsung itu sangat wajib untuk di parafrase. Nah, silakan nanti di sini Ibu diklik ya, unggah dokumen. Silakan dimasukkan dokumennya. Nanti dia akan otomatis pada kolom yang sebelah kanan ini akan otomatis muncul. Seperti itu. Nanti Ibu ketik saja di Google ya, dicari parafrase online. Nanti akan muncul banyak sekali aplikasi yang dapat membantu Ibu untuk melakukan parafrase. Apakah masih ada yang kesulitan untuk ini ya, untuk menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung? Saya kira pada tugas 2 sebelumnya masih ada yang sepertinya kurang paham bagaimana cara mengutip kutipan langsung dan tidak langsung. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai kutipan langsung dan tidak langsung ataupun materi-materi sebelumnya. Karena ini akan saling berkaitan sebenarnya. Gimana Ibu? Sudah paham semua mengenai kutipan langsung dan tidak langsungnya? Untuk penelitian terdahulu ya, tadi ada yang menggunakan 2020. Saya kira walaupun dia ini ya, tetap harus berpatokan pada referensinya 5 tahun terakhir, minimal 5 tahun terakhir. Jadi silakan cari penelitian-penelitian terdahulu dalam rentang waktu 5 tahun terakhir itu. Jadi tadi yang sudah presentasi dan melampirkan penelitian-penelitian terdahulu silakan diganti ya, silakan diganti jika itu sudah lewat dari tahun 2021. Jadi paling lama tahun 2021. Seperti itu. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya mengenai ini ya, format-format penulisan. Boleh. Format penulisannya seperti apa, marginnya seperti apa, hal-hal teknis seperti itu, menggunakan kertas apa. Nah, untuk proposalnya kita menggunakan format kertas A4 Ibu ya, walaupun tidak di print out tetapi tetap menggunakan kertas A4 ya. Kemudian untuk font-font penulisannya mohon diperhatikan. Tadi saya lihat ada yang ini ya, huruf sub ininya, sub bahasannya tidak menggunakan huruf tebal, tapi penjelasannya menggunakan huruf yang ditebalkan. Jadi hal-hal seperti itu pun harus diperhatikan, kerapihannya harus diperhatikan. Dan juga ini ya, jika Ibu melampirkan bahasa asing ya, jangan lupa untuk dimiringkan. Untuk penggunaan setiap bahasa asing silakan dimiringkan. Tadi saya lihat yang presentasi tidak ada yang menggunakan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris Ibu ya, tidak ada ya, tidak ada yang menggunakan. Boleh nanti akan lebih bagus jika ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris ya. Jadi kita praktekkan apa yang telah kita bahas pada web sebelumnya. Ibu lampirkan juga kutipan langsung yang lebih dari 4 baris itu. Sampai di sini sudah dipahami Ibu? Gimana Ibu? Sudah dipahami? Tidak ada suaranya? Insyaallah Bu. Oke. Masih ada 5 menit. Silakan yang ingin bertanya
Masih ada 5 menit sebelum kita akhiri web ketiga kita. Ya, saya harap sebelum tanggal 26 atau paling tidak hari Senin Ibu ya, yang belum mempresentasikan proposalnya, hari Senin sudah ada yang japri saya mengirimkan draft proposalnya. Bu, mengirimkan tugasnya di Japri atau diunggah di Tetap diunggah ya, tetap diunggah di tugas 3 dan japri saya juga. Sebelum diunggah baiknya di japri saya dulu ya. Japri saya dulu, kemudian diunggah di tugas 3. Ya, Bu. Oke. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita ini ya. Saya harap semuanya nanti bisa menyelesaikan proposalnya tepat waktu, karena jika sudah ini ya, sudah memasuki tugas 4 tidak ada lagi revisi dan nilainya sudah tidak bisa diperbaiki lagi Bu ya. Itu sudah nilai akhir nanti di tugas 4-nya. Tidak ada lagi perpanjangan waktu, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya 6 hari ke depan. Semakin cepat semakin lebih baik. Jadi jika ada revisi bisa segera dikerjakan. Jadi hari Senin. Tinggal tanya, maaf Ibu, untuk tugas 4-nya itu batas waktunya juga minggu depan itu Bu. Tugas 4 itu sampai tanggal 8 Juni ya kalau tidak salah. 8 sebentar saya lihat. Sampai tanggal 8 Juni. Dia ada di aktivitas belajar 11. Ya, sampai tanggal 8 Juni. Jadi setelah lewat dari tanggal 8 sudah tidak ada lagi perubahan nilai. Jadi yang tidak sempat merevisi nilainya tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Sudah tidak ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Karena oke, kalau begitu web 3 kita akhiri. Saya ingin ini dulu Bu ya, saya screenshot untuk mahasiswa yang hadir hari ini. Ada berapa orang? Tadi ada yang tidak diabsen Ibu, yang tidak disebutkan namanya. Silakan disebutkan kembali. Saya Bu Ida Silawati. Bu Ida Susilawati. Oke. Nofrianti, Bu. Susilawati. Ibu siapa Ibu tadi? Nofrianti, Bu. Ibu Nofri. Oke, tidak ada lagi. Hanya 2 orang yang terlambat masuk. Ibu Ririn. Oh ya, oke. Baik, kalau begitu. Ya, kalau begitu saya screenshot Ibu ya. Ibu Mela bisa dinyalakan kameranya? Ibu Mela? Apa? Maaf Ibu, mati listrik ini kok nggak bisa nyala ya? Di sini lagi mati listrik. Oke, Ibu Putri bisa dinyalakan. Oke, sudah. Ibu Mela, silakan. Ibu Mela sudah terlihat. Ibu Putri bisa dinyalakan? Tidak Ibu ya? Oke, saya screenshot sekarang. 1, 2. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Silakan dilanjutkan untuk yang telah mempresentasikan proposalnya. Silakan dilanjutkan ke revisi. Yang belum, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri saya. Ya, oke, baik, terima Ya, baik, kasih. Bu. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.